Saudara-saudaraku, bagaimanapun sudah elok, sudah harum, tapi kalau tidak ada penurutan, ketaatan, bau harum Kristus itu tidak ada. Karena baca juga dah Yohanes 6 ayat 38. Itu yang menjadikan Kristus harum tetap. Yohanes 6 ayat 38. Iya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Coba itu dilakukan pasti baik. Haleluya. Saudaraku, itu artinya begini. Satu dengan yang lain, coba kita meredam kemauan kita. Coba kita mulai memperhatikan orang lain. Kan itu tadi tingkatan yang kedua. Berdoa syafaat. Doanya untuk orang lain. Nah, kalau semuanya kita satu dengan yang lain, berusaha untuk keselamatan orang lain, untuk kesejahteraan orang lain, Tuhan justru menjadikan kita tetap di hadapannya, di dalam berkat Tuhan. Adalah sangat menyenangkan kalau kita berada dalam persekutuan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, karena di dalamnya kita akan bisa mengalami berkat yang luar biasa. Sama dengan dulu waktu Yesus ada di bumi ini, orang datang mendengarkan firman-Nya, maka Tuhan tidak akan membiarkan mereka kembali begitu saja. Tuhan tahu mereka lapar, maka Tuhan katakan, berikanlah mereka makan. Gak usah pun mereka minta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu sebabnya saya merasa sangat indah kalau kita datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Itu perhatian Tuhan untuk menolong, memberkati, itu sangat kuat. Jadi saya sangat senang bersama saudara semuanya, kita berada dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya juga akan masih mengajak kita membaca firman Tuhan yang tadi malam sudah dibacakan, tapi firman Tuhan bukan sekali dikotbahkan langsung habis. Sepanjang dunia ada, firman Tuhan ini tetap hidup dan berkuasa. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke 20 sampai 22, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudaraku, ada yang kita akan perhatikan di sini,
Tuhan begitu senang dari bau harum persembahan. Tuhan sangat senang dari bau harum yang diakibatkan persembahan. Satu, Tuhan sangat senang. Kedua, Tuhan sendiri tidak lagi menghukum. Ini. Jadi tadi saya perhatikan di sini, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sangat indah, saudaraku, karena bau harum persembahan menimbulkan, Tuhan tidak akan menghukum sampai nanti penghukuman yang terakhir. Kalau itu nggak bisa dibatalkan, setelah pengadilan yang terakhir pada kedatangan Yesus yang kedua, nanti sesudah itu ada hukuman. Dan akibat dari memberi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan, maka akan ada pemeliharaan mencukupi itu berkat-berkat sampai dalam jasmani. Disebut ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Nah, ini saudaraku ya. Jadi cari dahulu kerajaan surga, maka yang lain akan diberikan, ditambahkan kepadamu. Yakin saudaraku semuanya harus mengalami ini. Tidak berhenti-henti. Musim menabur, musim menuai. Ya, ini musim dingin, panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu perjalanan bumi yang normal. Jadi berkat bagi kita sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, persembahan dari Nuh ini bisa mempengaruhi alam semesta. Nah, ini luar biasa. Dan bisa mempengaruhi nasib seluruh manusia. Ini saudara-saudaraku, jadi luar biasa. Yang rohaninya bertumbuh berkembang juga harus sampai bisa memberikan hal yang sama. Mari kita mau baca dalam perjanjian baru. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bersama kita baca, 1, 2, 3. Sebagai kata Allah di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat bau harum yang diakibatkan persembahan dari Nuh, itu bisa mempengaruhi hatinya Tuhan, pencipta langit bumi segala isinya. Itu bisa
meredakan kutuk dari semua manusia di bumi, dan itu juga menjadikan berkat bagi semua manusia di bumi. Satu yang luar biasa. Bagi kita, biarlah Tuhan yang tahu. Karena kan belum ditulis, saya nggak berani nambah-nambah. Yang penting di sini, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Nah, jadi kalau di dalam perjanjian lama itu dikorbankan, binatang yang dikorbankan. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru bukan binatang lagi yang dikorbankan, adalah lihatlah anak domba Allah. Ya, ini saudaraku, jadi bukan binatang lagi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 itu, ya, lihatlah anak domba Allah. Jadi itulah persembahan, dan Yesus sendirilah yang berbau harum. Ya, itu sebabnya, sebab bagi Allah kami adalah yang harum dari Kristus. Nah, jadi yang pertama Kristus itu sendiri, dan yang kedua baru kita semuanya. Jadi kekristenan kita ini harus berkembang sampai kekristenan yang berbau harum. Kita nggak asal keluar masuk gereja, saudara, ya. Harus ada perkembangan, harus ada peningkatan. Sekolah aja, kalau TK terus, kita bikin 5 tahun TK, anaknya pasti protes. Wah, aku kok TK melulu? Apa nggak ada lagi sekolah? Kan TK melulu. Ini pasti anak TK protes. Benar, saudaraku? Ya. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar, nggak bertumbuh pun hidupnya, diam aja, enak aja, nggak merasa sesuatu hal. Yang suka makan bak, yang suka makan satu, ya, terus saja, saudaraku. Mestinya kita harus lebih dari anak TK. Anak TK aja 5 tahun dikasih udah bosan dia. Nggak mau lagi sekolah kalau begini. Nah, tapi Kristen bisa sampai bertahun-tahun sampai mati nggak berkembang. Ya, sehingga saya katakan ini bayi 5 kilo. Ceritanya balik lagi, bayi 5 kilo. Baru lahir 5 kilo. Orang semua heran. Tapi sudah 5 bulan masih 5 kilo. Wah, bawa ke posyandu 5 kilo. Sudah 5 tahun masih 5 kilo. Udah enggak karu-karuan deh. Nah, 15 tahun 5 kilo. 25 tahun 5 kilo. Bagaimana mau menikah beratnya 5 kilo? Iya. Kalau manusia itu enggak normal, abnormal. Di atas dari normal jadi abnormal, jadi enggak bagus, saudaraku. Jadi kita Kristen ini harus berkembang. Ini, saudaraku, harus tahu di dalam kekristenan itu berkembangan. Kalau dalam perjalanan bangsa Israel harus tahu, udah keluar dari Mesir, lewat mana? Laut Merah. Lewat itu dibawa ke padang gurun. Ada menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, dan terus berjalan terus. Nanti terakhir melewati Sungai Yordan. Habis itu
hancurin Jericho. Habis itu hancurin Ai. Habis itu masing-masing rebut tempatnya. Baru semua punya kedudukan di tanah perjanjian. Ini saudara-saudaraku. Jadi kerohanian kita ini harus berkembang, harus bertumbuh. Adalah satu kerugian yang sangat besar kalau kita tidak mengerti pertumbuhan. Mungkin karena sudah lama ceritaku ini, udah tahu semua bayi 5 kilo. Dan kalau pertama saya cerita itu, orang pada ketawa, saudaraku. Nah, kalau kita tertawakan diri kita, bagaimana, saudaraku, ya? Nah, atau kalau TK 5 tahun aja, nggak usah 20 tahun jadi TK. Ya, bagaimana, saudara-saudaraku, sekolah begitu? Nggak ada artinya lagi. Itu sebabnya semua ini harus diawali dengan pertumbuhan. Corak dari kekristenan, tanda-tanda kekristenan ini dan peningkatannya, ya tadi malam saya bawa di dalam suasana doa. Tapi sekarang mari kita melihat dalam suasana kerohanian. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi keselamatan ini seperti akibat dari persembahan dari Nuh. Gak ada lagi Tuhan membinasakan. Jadi kerohanian yang pertama, taunya hanya memohon. Kerohanian yang tahu hanya minta. Ini kerohanian awal. Ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi apapun dalam hidupnya, apapun dalam ibadahnya, hanya tahu meminta. Saudaraku, jangankan di kerohanian, kita di dalam rumah tangga saja pun, ya artinya berapa bersaudara ya? 9 lah ya. Orang dulu ini. Orang sekarang 3, 2, 1, 3, 2, 1. Dulu 9. Ya. Kalau yang satu hanya tahu minta. Minta dulu, nggak pernah ngasih. Itu. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali masih enak, saudaraku. Tapi kalau terus, ya yang nggak cocok lagi. Ya. Kadang-kadang naraktir dong, traktir. Jangan cuma ditraktir, jangan cuma minta. Tetapi saudaraku, di dalam kerohanian banyak juga tidak berkembang. Hanya terus minta. Ya, itu sebabnya kita harus ikuti perkembangan dalam apa yang ditunjukkan oleh 1 Timotius 2 ini. Yang kedua, doa syafaat. Ini doa syafaat ini
ini sudah mulai memperhatikan orang lain. Karena doa syafaat itu adalah berdoa di luar pribadi kita, di luar kebutuhan kita. Kita berdoa syafaat untuk keselamatan orang lain, untuk berkat orang lain. Ini saudara-saudaraku. Haleluya saudaraku. Iya, ini jangan malah minus saudaraku. Minusnya apa? Benci sama orang lain, iri sama orang lain, ya, nggak cocok sama orang lain. Nggak usah orang lain saudaraku. Suami istri pun bisa begitu. Tapi saudaraku, kita tidak lagi hanya untuk diri kita, tapi sudah mulai untuk orang lain. Ini peningkatannya gitu. Sudah meningkat saudaraku. Benar nih. Masih berantem apa enggak? Kalau masih berantem, belum meningkat ini. Bergumul. Harus meningkat. Masa TK terus? Ya, malulah. Atau bosan. Enggak bagus. Ini saudaraku. Jadi berdoa syafaat itu sudah mulai memperhatikan orang lain. Haleluya. Dan sudah meningkat saudaraku. Ini. Jadi kalau belum bisa memperhatikan orang lain itu belum meningkat saudaraku. Itu masih level awal. Belum meningkat, belum naik. Jadi kerohanian yang meningkat daripada kebutuhan pribadi sudah berani meningkat kepada memperhatikan orang lain. Semoga Tuhan tolong kita saudara-saudaraku, sehingga ibadah kita kalau sudah memperhatikan orang lain, nanti nyanyian kita indah saudaraku. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah ini jadi kasih Tuhan, bukan harus kamu untuk saya. Nah, bukan harus begitu. Kalau muda-mudi nembak itu apa? Pacaran. Bukan harus begitu. Kasih Tuhan itu nanti sampai kita memberikan bau yang semerbak dari bau Kristus. Makanya kita ya kalau kasih Kristus itu mendukung, mendoakan orang lain untuk hidup berrohani sampai kepada tingkat yang tertinggi adalah nanti adalah berbau harum, bau harum dari Kristus. Iya, ini saudaraku. Ya, jadi permohonan, doa syafaat, baru ucapan syukur. Memang saudaraku tidak gampang untuk menaikkan ucapan syukur. Hanya orang yang memandang kepada kasih Kristus dan kita juga bersukacita bukan karena harus didorong banyak duit, ada mobil, ada semua perabotan lengkap di rumah. Kalau itu sukacitanya bukan itu bikin masuk surga. Tapi Filipi 4 ayat 4 saya selalu ingat itu gampang. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan kalau ada mobil, ada pesawat terbang baru bersukacita. Lah itu masih anggota iblis. Kalau engkau mau menyembah saya, aku kasih seluruh dunia ini. Tapi Matius 16:26, apa gunanya bagi seseorang walaupun dia mempunyai seluruh dunia tapi jiwanya binasa. Jadi
bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kalau kita masih hanya dikuasai oleh kesenangan harta dunia, susahlah bersyukur. Karena saudara-saudaraku, orang kaya sekalipun dalam sekejap bisa jadi miskin. Karena harta itu bersayap. Yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. Ada nyanyi gitu. Iya, saudaraku ya. Jadi ya kalau Tuhan kasih, ya tapi Tuhan kita baik. Kalau kita datang kepadanya, dia tidak membiarkan kita. Dia lihat kebutuhan. Jangan biarkan orang itu pulang sebelum engkau kasih makan. Dari mana kami mau ngasih makan? Orang segini banyak. Di mana makanannya? Karena berapa orang? 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Kalau 5.000 laki-laki, kalau itu suami-suami, wah istrinya 5.000 sudah 10.000. Anaknya ada 1, 2, 3. Ya, berapa? 20 juta. 20 juta apa? 2.000 orang. Iya 20.000 saudaraku. 20.000. Restoran saji mana yang ada ini? Kita aja kalau nggak biasa dia restoran saji untuk 10 orang aja kelabakan. 2 jam nggak bisa saudaraku. Udah masak belum? Bisa begitu saudaraku. Udah kelaparan 2 jam duduk, belum makan juga. Nah, tapi ini tadi 20.000 ya. 20.000 saudaraku ya. Kasih makan. Nggak ada restoran, ada kuasa Tuhan melebihi dari restoran manapun di bumi ini. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang. Kalau 20.000 orang berapa ikan? kali 5. Jadi 20 ikan. Iya, 8 ikan. Oh gitu ya. Syukur ada yang ya bagian teler. Haleluya. Semua kita kerjasama. Jadi itulah, bersyukurlah di dalam Tuhan. Saya juga bersaksi, saya sekitar umur ya selesai SMP pergi saya dari rumah. Kata orang merantau, gitu lah ya kan, nggak lagi di rumah sama sekali. Ya, tapi mulai tahun 65 saya mau tinggalkan semua. Ya, saya berserah kepada Tuhan. Dan sampai saat ini saya makan, saya minum semuanya dari Tuhan. Saya rasakan Tuhan itu baik. Sampai sekarang hanya ya itulah namanya, kalau udah umur udah mengarah-ngarah. Nenek sudah tua, gigi sudah mau tinggal 2. Tapi sekarang masih banyak. Mau ditambahin lagi. Sekarang kepalsuan sudah banyak juga. Tapi untuk kebaikan bisa juga nanti gigi palsu. Habis bilang sekarang sudah lupus. Jadi nggak mantap lagi, saudara. Iya, ini saudara. Ya, Tuhan tidak membiarkan. Makanya Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Selalu diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan ragu, yakin. Berusaha terus. Datang terus beribadah.
supaya selalu ada perhatian Tuhan. Karena waktu datang 5.000 orang, jangan biarkan mereka pulang. Beri dia makan. Karena itu kebutuhan yang pertama saat itu. Ini saudara-saudaraku. Kalau mereka ada jauh di Padang, biar kita kasih duit, yuk nanti jalan kaki lagi berapa lama. Orang dulu kan jalan kaki banyak. Jadi yang cocok itu adalah makanan. Tapi Tuhan berikan tepat apa yang dibutuhkan. Jadi mengucap syukur. Ini, jadi kerohanian yang hanya tahu minta. Semuanya minta. Doa di mana? Minta. Doa makan? Minta. Doa makan minta apa? Ampuni dosa kami, berkati makan minuman. Ya hanya itu sudah. Gak ada yang lain-lain. Kalau masih ada begini, terima kasih Tuhan atas berkat makanan ini. Ini masih ada terima kasihnya sedikit. Haleluya. Iya, jadi tingkatin sedikit. Kapan saja pun meningkat. Semua serba hanya minta, saudaraku. Jadi ini sudah kita lihat. Sebagai yang paling akhirlah saya akan sampaikan bagi kita adalah tadi di dalam 2 Korintus pasal yang kedua itu ayat 15, harus sampai berbau harum. Persembahan yang dipersembahkan oleh Nuh itu walaupun binatang yang dibakar, tapi kalau di akhir zaman adalah kehidupan kita yang berbau harum. Bau harum dari Kristus. Karena bau harum itu macam-macam. Ada bau harum parfum dari Prancis. Ya kan? Ada bau harum dari Arab. Ada agak beda-beda sedikit. Tapi bau harum kita bukan itu semua. Bau harum kita adalah bau harum dari Kristus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Iya. Jadi bagaimana kita berbau harum? Itu harus ada peningkatan tadi. Nah, nanti kita akan perhatikan dulu untuk jadi mempelai Tuhan harus sampai begini, saudaraku, berbau harum. Karena jangankan untuk jadi mempelai Tuhan, untuk mempelai dari Raja Ahasveros harus benar-benar berbau harum, saudara-saudaraku. Makanya Esther itu hanya wangi-wangian 1 tahun. Nah, lama enggak? Hanya wangi-wangian saja 1 tahun, saudaraku. Ya, jadi apalagi kita untuk Kristus itu sepanjang umur kita harus supaya berbau harum. Dalam kitab Esther saya mau baca dulu bagi kita. Pasal yang kedua. Ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros. Nah ini. Menghadap Raja Ahasveros. Kalau kita baca tadi kita berbau harum dari Kristus, jadi kita bukan menghadap Raja Ahasveros, menghadap hari kedatangan Tuhan harus berbau harum. Untuk menghadap Raja Ahasveros saja begitu, saudaraku. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan setahun,
Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian waktu wangian, 6 bulan untuk memakai dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Haleluya. Itu wangi-wangian, saudaraku. Nah, kita aja kalau kebaktian setahun penuh gimana? Haleluya, berani kan? Ini sekali seminggu juga susah, apalagi 3 kali. 2 kali ada, 3 kali juga ada, tapi makin kecil, ngerucut. Nah, ini untuk memakai wangi-wangian saja disebutkan untuk masuk menghadap Raja Ahasverus, dan sebelumnya dirawat menurut peraturan bagi perempuan selama 12 bulan. Mana tadi 12 bulan penuh? Sebab seluruh waktu itu digunakan. Nah, ini seluruh waktu itu digunakan. Ya, siapa yang baca dulu? Tolong. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk memakai wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita takut untuk datang beribadah. Harus datang bersukacita. Kalau mau meningkat dalam Tuhan, ini saudaraku, karena kita dalam ibadah ini untuk kita nanti endingnya itu berbau harum, saudara-saudara. Berbau harum. Awalnya bagaimana? Nah, jadi kita mau baca dulu Rut, Jusat Hakim-Hakim Rut. Iya, Rut pasal yang ketiga. Ini Rut mau menghadap Boas. Ayat 3. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Nah, jadi permulaan daripada memakai wangi-wangian, mandilah. Saudara-saudaraku, ada 2 mandi bagi kita. Dalam baptisan air, ya, itu namanya kita mulai lahir baru dalam Tuhan. Itu sebabnya baptisan air harus diperhatikan, dan harus dari pengertian kita, dan harus dari penyerahan kita, bahkan sudah harus dari sukacita kita. Haleluya, saudaraku. Jangan karena disuruh-suruh, jangan karena dibawa-bawa, harus dari kesadaran. Karena itu kita mau menjadi mempelai bagi Yesus Kristus. Nah, baru mandi yang kedua dalam Efesus pasal 5 sudah meningkat. Ya, hari-hari dikuduskan oleh firman Tuhan. Makanya ikuti semua ibadah sebolehnya. Kadang saudaraku, karena kerohanian sudah tidak ada gairah, sebenarnya nggak kemana-mana. Bukan karena terpaksa harus kerja, kadang udah di rumah tidur-tidur. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, datang kepada Tuhan, itu yang paling indah sebenarnya. Jadi kalau masih berani tidur-tidur, itu di dalamnya itu sudah banyak hal, saudara-saudaraku. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Padahal dalam Matius pasal 22 ayat berapa? 35 ya.
35 kali. 37 ya, 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Tuhan ampuni selama ini. Kalau tidak meningkat ini, gak bakal bisa berbau harum. Nanti kerohanian itu justru melorot. Mending aja nonton TV ya. Mending aja jalan-jalan lah. Mending aja makan-makan lah. Apalah semua. Ibadah itu sudah menjadi berat. Kadang-kadang menjadi terpaksa. Tapi saudaraku, kalau mau menjadi mempelai Tuhan, semua yang mengarah kepada ibadah itu harus jadi sukacita. Ini saudaraku. Saya apalagi dulu pertama sekali rasa kasih kepada Tuhan itu, ingin beribadah terus. Yang muda-mudi, saya masih ingat, muda-mudi, di mana ibadah? Sini. Nanti berdoa, dipenuhi dengan Roh Kudus, sukacita benar. Satu sore, saya ngajaki teman-teman di sana beribadah, agak jauh saudaraku. Dari Medan itu ke Kampung Karo namanya, melewati sungai yang Sunggal, gede sungainya, ada pakai rakit. Nah, rupanya dari kami sudah pergi itu sebelum hujan datang terus, sehingga kami naik sepeda, aku boncenglah satu orang Tionghoa. Ini karena sukacitanya saudaraku beribadah ini. Hujan aja juga diterobos. Udah sampai di rumah itu, ya udah berdiam lah. Berdiam itu artinya bahasa Batak maci sulu. Di dekat api itu, di panas-panas lah celana ini, panas-panas baju ini di badan ini, akhirnya kering baru beribadah. Wah, hujannya nggak berhenti, biarpun kita beribadah turun saja hujannya. Jadi ini orang udah bilang ke saya dulu, aku nggak mau ikut. Kenapa? Aku besok jam 4 harus jual toge dia, bukan toge yang sayur itu, kecambah. Iya. Aku jamin kamu besok di sini, aku yang apa, pagi-pagi kamu di sini, aku jamin. Gitu saya saudaraku. Sangat senang ibadah ini. Iya. Kita berangkat sekitar jam 2 kalau nggak salah itu, pulang dari sana karena masih naik sepeda itu, baru nanti dapat sungai. Sungainya udah meluap tinggi saudaraku, sama dengan tali itu tingginya. Waduh, aku jamin dia harus jual toge jam yang dia tentukan. Akhirnya ya sudahlah. Kamu takut nggak pakai begini kita? Takut? Udah, kamu pegang saya. Nah, asal jangan cekik leherku, nanti aku nggak bisa nafas. Jadi dipeganglah saya begini. Aku lagi gini. Udah. Jadi sepedanya masih tinggal. Nah, dia yang ku bawa. Jadi rupanya kecapean, hanyut saya. Sungai yang gitu gede, hanyut saya. Tapi karena tingginya air ini, banyaklah itu yang panjang-panjang itu. Di sana bilang sanggar. Ada yang tahu gak? Iya, itu panjang-panjang itu. Panjang-panjang. Jadi pas itu ada ku tangkap, dapat, wah, ke pinggir saya. Akhirnya bisa ke pinggir. Naiklah saya ke atas, sudah jauh ke bawah. Naik, dia udah nunggu-nunggu. Ya, sudah tinggal sepeda. Ada sal saya ikat sepeda, saya ikat sal di leher saya sambil ku gigit itu sal. Inilah saya sampai di seberang,
dia nyariin pacar. Hampir satu kubu kan ada. Yang pilih semua. Di sana kalau baru hujan, waduh, pacarnya belum main banyaknya. Inilah saudaraku sukacita beribadah. Udah ada kesaksian saya senangnya beribadah itu saudaraku ya. Itu akhirnya kami sampai di Medan di Pasar Sambo, dia masih tetap jual kecambah. Kecambah tadi apa? Toge itu. Ya, kecambah itu bisa. Jadi inilah kesaksian. Saudaraku, kita ini kalau mau diberkati Tuhan dan meningkat rohaninya harus saudara-saudaraku. Ya. Kalau anak-anak makan, enggak mau. Makan, enggak mau. Bisa bertumbuh enggak sehat? Enggak. Jadi rohani kita saudaraku harus rindu selalu beribadah kepada Tuhan. Raja Daud bilang baca dulu deh Mazmur 37 mulai 25, ayo. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Jadi menjadi berkat saudaraku. Sudah mulai mengarah kepada bau harumnya Nuh. Nuh mempersembahkan bau harum. Tuhan tidak menghukum lagi, tetapi Tuhan sudah mulai memberkati, tidak pernah lagi berhenti musim menabur dan menuai. Dingin, panas, dingin, siang, malam, dan seterusnya. Perkembangan bumi. Itu sebabnya saudaraku, mendapat firman Tuhan supaya kita mulai dari dibaptis, dimandikan juga oleh firman Tuhan. Baca dulu Efesus pasal 5 mulai 25, ayo. Efesus 5 ayat 25. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya, jadi di sini baptisan yang pertama sampai juga dimandikan dengan firman. Ini caranya kita untuk masuk nanti berhias, memakai wangi-wangian. Karena maka mandilah dan beruraplah. Berurap ini juga memakai wangi-wangian. Jadi harus mandi dulu. Makanya kalau orang belum mau bertobat, ibadah itu bagi dia terpaksa, saudaraku. Atau ibadah itu bagi dia ikut-ikutan. Tapi kalau kita sudah berkata, saya mau meninggalkan semua yang tidak berkenan. Haleluya, saudaraku. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Ini berurap. Apa itu berurap? Pakai wangi-wangian. Jadi berbau harum itu nggak salah-salah, saudaraku. Karena orang belum mandi pakai parfum, ntar langsung jadi tambah bau. Parfumnya juga ikut bau. Betul apa enggak? Iya. Jadi kalau aku belum mandi ya, bau bikin parfum. Ya, itu parfumnya nanti. Saya saudaraku. Kan ada banyak orang gitu. Ya, nggak sempat deh mandi, biarinlah parfumin aja. Iya, nanti malah bau. Jadi wanginya wangi nggak karu-karuan. Dan tahu wangi nano-nano kali. Iya. Jadi harus benar-benar bagus mandinya, benar mandinya. Artinya bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dimandikan dengan air dan firman.
Tadi sudah dibaca kan? Sampai ayat berapa? Lagi. Ayat 27. Hmm. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau Iya. yang serupa itu. Iya, itu perjalanan kita untuk berbau harum. Sama dengan menghadap Raja Ahasveros, harus memakai wangi-wangian selama 1 tahun. Penuh, saudaraku, nggak boleh dikurangi. Kayak apa lagi nanti baunya itu, nggak ngerti lagi lah. Ya, mungkin orang bilang tok Marco Tombar. Iya, saudaraku. Waduh, luar biasa. Jadi nanti mempelai Tuhan itu juga adalah yang luar biasa. Jadi saudaraku, harus ada peningkatan dalam kerohanian ini. Ya, jadi pertama tidak hanya minta-minta lagi. Banyak orang Kristen yang hanya minta-minta. Bahkan pendetanya diajar minta-minta. Hanya itu, nggak ada lagi penambahan, nggak ada lagi perkembangan, nggak ada lagi peningkatan. Paling peningkatannya gini, kalau kamu nanti di jalan pegang mobil orang, doakan tahun depan ya atau bagaimana itu jadi milikmu, atau yang sama dengan itu kamu nanti dapat. Iya, kalau enggak bagaimana? Karena itu kan nggak ada janji Tuhan yang begitu. Pegang mobil orang nanti kamu jadi dapat mobil begitu. Nggak ada. Tapi kalau kita beribadah sungguh-sungguh, apapun yang tidak timbul dalam hati, perkara-perkara yang ajaib, itu Tuhan perbuat bagi kita. Ini saudaraku, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti dia lihat perkembangan-perkembangan. Nah, itu saudaraku. Nanti kalau ini tambah banyak kita ini, bisa Tuhan lihat, ini nggak cukup lagi segini, ya, bisa melebar ke samping nanti, atau Tuhan buka jalan, ada lagi tempat ibadah yang lain. Karena Tuhan tidak membiarkan, ya. Pokoknya kita ibadah aja yang baik-baik, meningkat di dalam Tuhan, ya. Tadi kalau Nuh itu membuat persembahan yang berbau harum, Tuhan sudah langsung memberkati. Tidak lagi menghukum, dan Tuhan akan memberkati. Benar, cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang-orang datang dengan rindu mendengar Yesus berkhotbah, kalau mereka mau pulang, dipanggil murid-muridnya, berikan mereka makan. Mereka sudah kelaparan. Tuhan yang memperhatikan, bukan mereka yang minta, saudaraku. Haleluya. Jadi kerohanian bukan minta-minta lagi, tapi kita mengasihi Tuhan, Tuhan perhatikan kita. Ini saudaraku. Karena kalau hanya minta-minta, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Di jalan sono banyak yang minta-minta. Kalau kita kasih 5.000, terima kasih. Banyakin terima kasihnya, aku kasih 50.000. Mau dia, saudaraku. 1 jam bilang terima kasih, nggak usah kamu ngemis lagi sini. Dulu kamu situ bilang ke saya terus 50 aku kasih. Mau dia, saudaraku. Ya, karena dia hanya dapat itu, ya udah. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Itu saudaraku. Jadi banyak orang nggak ada hubungan dekatnya dengan Tuhan. Minta aja. Habis minta itu saja. Tapi kita harus mengasihi dia segenap hati dengan segenap jiwa, saudaraku. Ya. Jadi kita harus berbau harum. Berbau harum, kalau tadi mandi, berurap,
dan lain-lain lagi saudaraku, berpakaian. Iya, pakaian ya. Pakaian kita di dalam Wahyu 19 ayat 7. Iya, mau baca enggak? Ayo cepat-cepat, dikit lagi. Ayat 19 ayat 7. Iya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, jadi itulah saudara-saudaraku, harus sampai nyata nanti tindakan kita yang dilihat oleh orang lain. Haleluya saudaraku. Waktu dulu saya pernah tinggal di rumah saudara itu di Jalan Padang Bulan saudaraku. Sekarang mungkin namanya Patris Lumumba. Jadi Laiku ini orang boleh bilang kaya saudara-saudaraku. Jadi ada pavilionnya disewakan. Lah itu bukan orang Indonesia, orang asing saudaraku. Tidak ada hari tanpa berantem suami istri. Jadi kami sudah nggak heran lagi. Kita lagi kumpul di luar situ, kita lagi apa saja. Apa itu? Udah tahu. Berantem. Oh, udah biasa gitu. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah semakin meningkat di dalam Tuhan, ada juga perbuatan-perbuatan orang benar. Jangan sampai ada lagi saudaraku cara-cara duniawi yang begitu itu. Itu namanya tidak bisa menahan apa? Emosi. Ini kiranya Tuhan tolong kita nggak pakai emosian. Yang ada yang berbau harum menyenangkan. Semua perbuatannya menyenangkan. Suka kepada firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Secantik apapun mempelai, tapi kalau tidak taat, dibuang saudaraku. Siapakah dia? Pasti kita enggak perempuan yang dibuang saudaraku, tapi yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Ester itu tadi, kenapa dicarikan perempuan yang lain? Karena Wasti itu tidak taat, saudaraku. Jadi kerohanian yang diberkati oleh Tuhan harus ada ketaatan Kristus supaya kita bisa memberikan bau harum Kristus. Karena Kristus itu dia berkata di dalam Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi hanya melakukan kehendak Bapakku. Wasti itu kenapa dia diganti? Karena tidak taat. Wasti itu diganti karena tidak taat. Mau jadi tidak taat? Kalau yang ngantuk waktu itu bilang haleluya. Untung gak ada yang ngantuk, semua segar-segar. Iya, Tuhan memberkati. Kita mau baca ini terakhir ini Wasti ini ya, Ezra, Nehemia, Ester. Biar kita menyembah Tuhan. Jadi tidak ada yang seperti Wasti. Mulai pasal 1 saya baca ayat yang ketiga. Ada yang baca bolehlah. Ester 1 ayat 3. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak,
berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-tirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang kasir emas dan perak ditempatkan di atas lantai tualang, marmer putih, gewang dan pelinggang. Sampai 12. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur. Bertitahlah baginda kepada Mehuman, Gitsta, Harbona, Bikta, Agapta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Iya, jadi saudara-saudaraku, bagaimana pun sudah elok, sudah harum, tapi kalau tidak ada penurutan, ketaatan, bau harum Kristus itu tidak ada. Karena baca juga dah Yohanes 6 ayat 38. Itu yang menjadikan Kristus harum. Tetap. Yohanes 6 ayat 38. Iya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Coba itu dilakukan Wasti, pasti baik. Haleluya. Saudaraku, itu artinya begini. Satu dengan yang lain, coba kita meredam kemauan kita. Coba kita mulai memperhatikan orang lain. Kan itu tadi tingkatan yang kedua. Berdoa syafaat. Doanya untuk orang lain. Nah, kalau semuanya kita satu dengan yang lain, berusaha untuk keselamatan orang lain, untuk kesejahteraan orang lain, Tuhan justru menjadikan kita tetap di hadapannya, di dalam berkat Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mematikan ego kita, kemauan kita, berantem terus, muka yang begitu cantik jadi jelek, saudara-saudaraku, mencong, apalagi bahasa Batak, masih jabakan, wadang minuto. Ini saudara-saudaraku. Jadi belajar mematikan keinginan daging supaya kita bisa memperhatikan orang lain. Kita selalu mengingat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, kamu yang rohani. Ayo baca juga dah. Ayo baca. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 1 tadi belum? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut,
sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Haleluya saudaraku. Ya, inilah supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan seperti Kristus tidak melakukan kehendaknya tapi kehendak Bapaknya. Bau harum yang demikian untuk menjadikan kita wangi. Karena wangi-wangian itu seringkali kalau umpamanya minyak zaitun itu pemerasan. Kalau umpamanya minyak mur itu melalui kulit yang di apalah gitu ya, kemenyan, sama semuanya saudaraku. Jadi proses bagaikan dilukai saudara-saudaraku. Jadi kita mematikan keinginan kita itu sakit saudara-saudaraku. Untuk bisa membusukkan, bisa menyatu dengan orang lain, sakit saudaraku. Tapi yang berbau harum, itulah yang berbau harum. Nah, dengan demikian, itulah Allah sangat meninggikan dia. Dan kita nanti akan ditinggikan, tidak dibuang seperti Wasti, tapi berkenan seperti Ester, mulai terus berbau harum sampai tetap apa saja yang disuruh kepadanya, mulai dari Mordekai, Hegai, Artas. Iya, kita enggak baca sih, enggak apa-apa. Tapi sudah tahu Tuhan Yesus memberkati kita.